Minasan konnichiwa. Hajimemashite. Watashi wa Ardiansa desu. Dozo yoroshiku onegaishimasu. Yo, buat teman-teman yang ingin belajar bahasa Jepang secara otodidak, dan mungkin ada berpikir pengen ke Jepang, mahirlah dalam bahasa Jepang. Boleh simak terus videonya ya teman-teman. Let's go, gamarimashou. Yo, kita langsung aja ya. Kita mulai dari bab 1 ya. Bab 1 teman-teman. Pola kalimat wa. Ya, ada juga beberapa pola kalimat wa des, dewa arimasen. Saya akan menjelaskan saya satu-satu buat teman-teman ya. Yo, kita langsung let's go langsung aja. Di sini ada pola kalimat wa ya. Pola kalimat wa merupakan pola kalimat dasar bahasa Jepang. Partikel wa berfungsi sebagai penanda subjek ya, teman-teman. Atau lebih jelasnya merupakan tanda menjelaskan sesuatu. Seperti saya adalah seseorang pelajar, saya adalah seorang guru, saya adalah seorang pengangguran, dan lain-lain. Itu untuk partikel wa tersendiri ya. Dalam bahasa Jepang pola wa ini ditulis dengan huruf H, tapi dibaca wa teman-teman ya. Jadi jangan salah baca ya dalam partikel wa ini sendiri. Bisa kita simpulkan dalam beberapa kalimat wa sendiri bisa diartikan sebagai adalah, tapi ingat tidak semuanya. Untuk lebih jelasnya nanti kita pelajari bersama dalam bahasan ini. Oke, let's go. Wa des. Pola kalimat ini berfungsi untuk memberikan pernyataan atau penjelasan, dan ini berbentuk positif ya kalau berakhiran des ya. Kita contoh aja kalimat watashi wa Ardiansa desu. Saya adalah Ardiansa. Watashi wa Indonesia jin desu. Saya adalah orang Indonesia. Dan watashi tachi wa Indonesia jin desu. Itu adalah contoh partikel wa yang berakhiran des ya teman-teman. Berarti menunjukkan itu saya adalah Ardiansyah, saya adalah orang Indonesia, dan di situ ada tambah watashi tachi. Watashi tachi artinya itu kami ya, kami atau kita. Kita ini orang Indonesia. Itu menjelaskan sesuatu subjek itu dalam bentuk positif ya, maksudnya kita ya dalam subjek tersebut. Adapun kalau misalnya desnya itu berubah atau berubah menjadi pola kalimat bukan, atau saya bukan nih, saya bukan orang Indonesia, kita ganti aja desnya itu menjadi dewa arimasen atau ja arimasen. Kita langsung aja ya, contohnya itu watashi wa Dudi san dewa arimasen, atau bisa juga watashi wa Dudi san ja arimasen. Jadi dua kalimat itu saya bukan Dudi. Jadi kalau kita menyebutkan nama seseorang orang lain selain kita, kalau misalnya kita di Jepang itu kalau belum terlalu akrab sebaiknya menggunakan san ya teman-teman. Jadi biar lebih sopan. Ya mungkin kalau di Indonesia juga ada juga sih di Indonesia untuk kalimat-kalimat tersebut ya. Kayak ibaratnya kita orangnya lebih tua. Jadi untuk lebih sopan aja berhati-hati dalam menggunakan bahasa Jepang kalau belum masih baru permulaan ya teman-teman. Misalnya siapa yang orang yang gak kenal, orang yang baru kenal, kalau bisa untuk pola kalimatnya itu menggunakan yang sopan-sopan dulu. Tapi kalau udah teman-teman udah agak kenal, udah akrab, ya mau menggunakan bahasa apa juga, bahasa yang informal aja teman-teman gunakan, itu juga nggak apa-apa. Tapi dalam tahap teksnya itu teman-teman udah harus akrab ya. Jadi itu contoh-contohnya kalau misalnya kita menggunakan dewa arimasen atau ja arimasen, jadi bukan ya. Kita coba contoh lagi, watashi wa sensei ja arimasen, watashi wa sensei dewa arimasen. Saya bukan seorang sensei. Jadi itu contoh untuk penggunaan wa des dewa arimasen ya. Dan ada pula tambahan
untuk bertanya ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman ingin bertanya, gampang, untuk pola kalimat tersebut tinggal ditambah ka ya, pola kalimat belakangnya. Misalnya kita coba, anata wa sensei desu ka? Jadi kita pertanyaannya itu, apakah Anda seorang guru? Langsung aja ka ya. Jadi sebenarnya mudah sih, ditambahin ka di ujung kalimatnya ya teman-teman. Anata wa Nihonjin desu ka? Anata wa Indonesia jin desu ka? Jadi tinggal ditambahin aja di pola kalimatnya. Jadi banyak contoh-contohnya. Nah, kita langsung contoh kalimat aja ya teman-teman, biar lebih mudah memahami. Di sini ada contoh orang yang bertanya ya, anata wa Nihonjin desu ka? Terus seseorang itu, hai, so desu, atau juga bisa menjawab iye, so de wa arimasen. Artinya itu tidak, bukan. Antara hai sama iye. Jadi kalau hai itu iya, kalau iye itu tidak atau bukan. Buat teman-teman yang ingin rensu, belajar aja. Watashi wa, saya adalah. Tinggal kotobanya aja pelajari. Nanti next saya akan membuat untuk kotoba bab pertamanya ya. Tapi untuk sekarang itu pengenalan dulu. Cara perkenalan dalam bahasa Jepang ya. Jadi kebanyakan itu menggunakan partikel wa dan des. Misalnya contoh seperti yang saya tadi sebutkan. Banyak bisa teman-teman rensu atau belajar membuat kalimat seperti contoh-contoh, saya adalah seorang guru, saya adalah seorang pelajar. Jadi minasang, untuk pola-pola sekarang itu kita udah pelajarin partikel wa, des, dewa arimaseng, dan pola kalimat bertanya ya teman-teman. Yuk kita belajar bersama-sama. Bakaka nanka musukashii ne. Shitsume wa musukashii yo. Demo gambarimashou. Jadi next teman-teman, kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan ataupun ingin bertanya-tanya, ingin sharing ataupun gimana, bisa langsung ditulis di komentar aja ya teman-teman. Insya Allah secepatnya akan dibalas ya. Yuk, sekian dulu. Next di bab kedua ataupun selanjutnya saya akan bikin konten yang lebih bermanfaat buat teman-teman yang ingin belajar bahasa Jepang secara otodidak. See you, gambarimashou.